sekaligus menyandang gelar sebagai motor legendaris yang sampai sekarang peminatnya masih tetap banyak. Legendaris meskipun sebagian besar mahal dari motor ini. ini produksinya coba sudah lama kalian lihat dihentikan. cara mereka bawa motor tuh di Penasaran motor apa teman-teman saja di yang Malaysia menuai tuh. kesuksesan besar di Gila negara udah. Ada nih motor zaman dulu tuh kurang peminat di Indonesia, tapi sangat populer di negara tetangga, tepatnya di Malaysia. Seperti apa itu ya? Gue juga penasaran. Tapi sebelum itu gue terima kasih dulu kepada kalian yang udah klik video gue. Langsung aja di subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa notifikasinya. Gue doain semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kalian, memberikan kesehatan, keselamatan dunia akhirat, dilancarkan segala rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya dan bala. Amin. Nah, penasaran nih ya sama motor yang ini nih. Pasti kalian tahu nih motor ini. Memang langka sih sekarang di Indonesia. Macam tak betul je budak ni. Oke, langsung aja kita screen layar dulu ya, biar kita tahu nih dari mana nih asalnya video ini nih. Oke. Sudah nampak belum di layar? Di sini ada channelnya Bang Rossi ya. Siapa yang nggak kenal nih sama Bang Rossi nih di kalangan anak motor. Subscribernya 103.000. Wow, udah banyak banget nih subscriber. Oh, rupanya gue udah subscribe video nih. Dan kali ini yang video kita mau tonton yang ini nih tuh, kurang peminat di Indonesia, malah jadi motor populer di negara tetangga. Seperti apa tuh? Nggak usah basa-basi, langsung aja kita tonton. Jom kita tengok videonya. Set, dapat piala berapa tuh? Banyak tuh piagam apa segala. Beberapa produk sepeda motor Yamaha berikut ini mungkin namanya Pasti kalian tidak begitu tahu nih asing di guys. telinga kita. Ini yang nggak masuk Pasalnya Indonesia motor-motor ini nih. juga dijual oleh ATPM Yamaha di Indonesia. Namun meskipun demikian, di negara tetangga kita Malaysia, nasib beberapa motor Yamaha ini ternyata jauh lebih populer jika dibandingkan dengan keberadaannya di Indonesia. Iya. Bahkan, saking populernya motor-motor ini dilabeli sebagai produk ikonik Yamaha Malaysia, sekaligus menyandang gelar sebagai motor legendaris yang sampai sekarang peminatnya masih tetap banyak. Legendaris meskipun tuh. sebagian besar Mahal dari motor ini. ini produksinya coba sudah lama kalian lihat dihentikan. cara mereka bawa motor tuh Penasaran di motor apa teman-teman saja di yang Malaysia menuai tuh. kesuksesan besar di negara Gila, udah tetangga kayak kita ini? macam Superman Oke, bawa langsung motornya saja ya. kita bahas di sini. Berapa ini bang? Ini kayaknya Yang pertama Yamaha ada Yamaha RXZ. Kalau di Indonesia Sekilas sebagian besar mirip mungkin lebih di mengenal RX sebagai King ya, motor kalau dua tak di legendaris Yamaha. Indonesia tuh. Di negara Malaysia, King tuh. RXZ merupakan sport dua tak yang sangat fenomenal. Iya. Bahkan masa baktinya terbilang cukup lama, yaitu dari tahun 1985 sampai tahun 2011. Wah, Atau kurang lebih bertahan di 85 pasaran selama 26 2011 loh. tahun. Oke. Yamaha RXZ sendiri sempat dipasarkan di Indonesia, namun popularitas motor aja ini ini. kalah saing dengan Luar biasa ya. King, sehingga Yamaha Indonesia RXZ. memutuskan untuk menghentikan penjualannya pada akhir baru tahun Yamaha 90-an. RXZ. Oh gitu. Iya, sangat laris di sono ya, di Malaysia malah ya. Malah di Indonesia Performa mesin malah RXZ yang itu cukup kencang, RX King terlebih dia malah. sangat cocok saat dipacu di trek panjang Sampai seperti buat jalan lagu tol, tuh, teman-teman. adalah salah satu alasan kenapa RXZ sangat diidolakan. Karena seperti yang kita ketahui, di Malaysia sepeda motor diperbolehkan melewati jalan bebas hambatan ini tanpa dipungut biaya sedikit pun. Wow. Meskipun secara kubikasi mesin Iya. RXZ dan RX King sama-sama mengusung mesin berkapasitas Ini mah masuk 135 Indonesia udah cc, berapa harganya ya? Oh, Yamaha RXZ 135 mempunyai cc. diameter piston lebih kecil, lalu ukuran stroke-nya lebih panjang, knalpotnya memakai model chamber, serta rasio transmisinya menggunakan 6 percepatan. Beda di situ Sehingga ya. karakter tenaga RXZ ini lebih galak di putaran RPM atas dibandingkan dengan Yamaha RX King. Wah, ini Mungkin kenapa karena bisa alasan waktu inilah nggak laku Yamaha Wong gitu Leong ya? Malaysia hanya tertarik menjual RXZ saja ketimbang RX King, dan berlaku pula sebaliknya. Mayoritas konsumen di Indonesia cenderung lebih menyukai karakter mesin RX King Iya. karena tenaganya yang sangat responsif di putaran RPM bawah lebih cocok dengan Lebih kondisi cocok jalanan di orang-orang yang Indonesia. naik gunung tuh di kampung gua tuh, banyakan Oh tuh. iya, karena terkenal dengan mesinnya yang kencang sekaligus gampang dioprek, Yamaha RXZ menjadi salah satu motor pilihan favorit bagi Matrapid, Wow, keren-keren alias abang-abang julukan di sana bagi tuh. bikers Malaysia yang suka adu kebut di jalan raya. Terbang dulu dong kayak Superman tuh kayak tadi tuh.
Gila, ada komunitasnya. Selain mesinnya yang kencang, menurut media otomotif motomalaya.net, tampilan desain RX-Z yang terkesan sporty dan futuristik cenderung lebih disukai oleh bikers Malaysia ketimbang sport 2 tak lain yang beredar pada Oh masanya. gitu. Misalnya seperti Kawasaki GTO 125 atau Honda GTS. Raider Kurang aneh sih, tapi ini waduh, yang menjadi aduh rival ini mah RX-Z harganya pada udah waktu luar itu. biasa ini mah. Udah langka Sukses banget itu besar ya. dan menyandang gelar sebagai motor 2 tak legendaris. Sampai saat ini masih banyak sekali kolektor maupun penggemar fanatik Wah, Yamaha itu tuh. RX-Z. Pialanya Dan banyak karena banget alasan tuh. ini jugalah harga pasaran RX-Z di Malaysia dibanderol cukup tinggi, sama halnya seperti ranking di Indonesia yang harganya melambung karena terus-terusan digoreng oleh para penggemarnya. Tuh lihat tadi lampu stopnya tuh agak-agak mirip F1ZR ya, Yamaha F1ZR. Masih ingat gak kalian nih guys? Wah, ini apa lagi 125ZR ya? Berikutnya adalah Yamaha 125Z. Yamaha 125Z 125Z aja. kerap kali dikatakan sebagai bebek Sekilas 2 tak dia mirip yang ini loh, penjualannya Shogun. tak kalah laris dari Yamaha Shogun RX-Z. 2 tak yang Motor ini sempat diboyong ke Indonesia pada apa tahun lagi tuh 2000-an ya? Aduh, awal, lupa. namun tak banyak Iya kan, yang guys? berminat membelinya dikarenakan bandrol harganya yang mahal, mengingat statusnya yang didatangkan secara CPU dari Malaysia. Yamaha 125Z dijuluki Wih, sebagai One to keren Pai oleh banget, bikers coy. Malaysia, yang mana penyebutan nama One to Pai ini berasal dari bahasa Inggris angka 125 alias 1 to 5 yang diplesetkan 1 to dengan 5. logat bahasa Melayu. Hah, apa tadi bang? Aduh, gak dengar gua. Yamaha dulu, Bang. 125Z diluncurkan pertama kali pada tahun 1998 dan awalnya motor ini dibuat untuk menggantikan posisi Yamaha SS2 atau yang lebih kita kenal Mirip sebagai bebek bang F1ZR iya. Oh, yang kala itu kalah saing gitu. dengan bebek 2 tak Suzuki karena ini. suspensi belakang dan mesin 2 tak selonjoran Yang di atasnya SS2 lagi ini tuh lebih bagus lagi dinilai itu sudah bang. ketinggalan zaman. Yang Suzuki Maka tadi dari tuh. itu, Yamaha melakukan perlawanan dengan menghadirkan 125Z dengan tampilan desain yang ramping dan sporty. Berikut fitur-fitur unggulan yang disematkan seperti knalpot dengan katalis converter yang mampu mengurangi 50% emisi gas buang, pengereman full cakram, takometer, suspensi monoshock serta mesin 2 tak 125 Bisa nggak laku di cc zaman dengan itu di transmisi Indonesia 6 ya. speed yang diklaim mampu Motor menghasilkan sekeren ini tenaga loh. 17,3 horsepower. Mereka ini di Malaysia di tol nih. Kemunculan Enak Yamaha kan? 125Z ini berhasil mematahkan dominasi Suzuki RGV 120 di pasaran Malaysia. Bahkan saking larisnya 125Z, Suzuki sampai harus mengeluarkan jagoan bebek super baru dengan merilis FX125 bermesin 4 tak, yang kemudian diikuti oleh pabrikan Modenas yang tertarik terjun di segmen ini dengan menghadirkan Modenas Modenas Dynamic ini yang Malaysia kala itu kan? menawarkan Buatan harga Malaysia yang kan? lebih murah dari Yamaha 125Z. Iya nih. Keren juga Modenas ya. Meledaknya popularitas 125Z di Malaysia diperkirakan karena banyaknya konsumen terutama kalangan anak muda yang menyukai desain motor ini. Terlebih 125Z Keren bukan sih hanya memang sekedar tuh. motor kencang Laku saja, banget kayaknya akan zaman tetapi itu ya. motor ini juga Di cukup Malaysia. nyaman ketika digunakan sebagai motor harian. Buset. Sayangnya popularitas 125Z mempunyai dampak buruk tersendiri bagi pemiliknya. Pasalnya dengan harga bekasnya yang masih cukup tinggi, motor ini selalu menduduki peringkat ketiga besar sebagai motor yang paling banyak diincar oleh pencuri. Bahkan di tahun 2017 sampai tahun 2018 lalu, tercatat kasus pencurian Yamaha 125Z di Malaysia tiap tahunnya mencapai angka ribuan unit. Buset, ngeri juga ya. Itu kali yang dibongkar habis. Kelebihan lain dari Yamaha 125Z adalah mesinnya yang gampang sekali dioprek, serta handlingnya yang terbilang bagus berkat penggunaan suspensi depan berdiameter 27 mm yang membuatnya sangat stabil ketika dipacu di kecepatan tinggi. Oh gitu, Tak heran, pantes. banyak kejuaraan balap lokal Malaysia yang telah dimenangkan bersama 125Z ini, dan banyak pula kalangan mata rempit yang mempercayakan 125Z ini sebagai tunggangan andalannya. Kencang juga guys. Oh, ini waktu masih baru-barunya. Yamaha 125Z harus berakhir pada tahun 2017 silam akibat peraturan baru yang mewajibkan tiap kendaraan yang beredar di Malaysia harus sesuai dengan standar regulasi Euro 3. Waduh. Emang dia nggak memenuhi standar ya?
Di list kita yang terakhir ada Yamaha 135LC, Y15ZR, serta Y16ZR Mirip-mirip atau yang semua kita kenal di modelnya ya. Indonesia sebagai Yamaha Sama MX kalau di Series. Indonesia Jupiter X tuh. Menggantikan Jupiter posisi MX 125Z di kancah persaingan motor bebek, MX Series Malaysia bisa dibilang merupakan produk kapcai Keren banget bermesin nih 4 tak warnanya yang nih. paling populer dengan rata-rata penjualan yang tembus Hijau mencapai apa ratusan namanya ribu itu ya? unit di setiap tahunnya. Gila, banyak banget. Saking populernya, Yamaha Hongleong Malaysia sampai sekarang masih menjual semua generasi MX Series ini, Wih, baik itu varian 135LC, Y15ZR, dan varian terbarunya Yamaha Iya, Y16ZR. Yamaha Y16ZR. Uniknya untuk varian 135LC alias Jupiter MX 135 versi Malaysia, Iya, kini sudah memasuki generasi ke-8 dan mendapatkan pembaruan dari segi desain serta mesinnya yang telah di-upgrade dengan sistem Di-upgrade pengkaputan terus dia. injeksi. Indonesia mah gitu-gitu aja. Meski di Indonesia keberadaannya masih cukup eksis, namun kalau dilihat dari segi penjualannya, mungkin Yamaha MX Series di Malaysia ini jauh lebih sukses karena pada tahun 2018 lalu, Yamaha MX Series yang sudah berhasil terjual di Malaysia diklaim sudah menembus angka 4 juta unit. Dan pada tahun 2022 Banyak amat dijualnya ya. 4 jumlahnya juta unit, meningkat cuy. menjadi 5 juta unit. Wih, edition RM Untuk merayakan keberhasilannya ini, Yamaha Malaysia 9198 meluncurkan RM. 135LC edisi spesial 5 juta unit yang dinamakan sebagai Ini yang Yamaha dapat 135LC ini luar biasa, ini 5 mahal ini MRO sekarang ini mah dengan disimpan striping warna untuk khusus 20 tahun ke bertemakan depan ini. bendera Malaysia. Lihat tuh desain matanya tuh, wah keren banget. Desain deh, wih habis nih gokil ini mah. Wih keren Varian banget nih Yamaha versi 135 Malaysianya nih, LC cuy. biasanya lebih banyak dijadikan sebagai motor Teman-teman di komuter, Malaysia nih harus beli nih sementara buat Y15ZR simpan nih. dan Y16ZR seringkali Wih, dioprek keren. mesinnya untuk berbagai macam kebutuhan, mulai dari kebutuhan balap road race, drag race, dan sering pula dipakai sebagai tunggangan Kalau materai kayak gini mengingat banyaknya bagusnya spare part pakai aftermarket drag ya, dan artinya sektor jarak permesinannya jauh yang kali mudah ya dia ya. dioprek. Long ride. Anehnya, meskipun tipe 135LC merupakan yang paling rendah di antara kedua saudaranya, Apa pada itu tahun satunya? 2017 sampai tahun 2020 lalu, Yamaha 135LC ini menduduki peringkat pertama sebagai motor yang paling banyak dicuri di Malaysia dengan catatan kasus Buset, pencurian nomor mencapai 1. 1.400 sampai 2.000 unit di setiap Luar tahunnya. biasa. Pencuri ini mau diapain itu? Tobat-tobat lu, takut lu. Cakep memang sih. Indonesia kapan ya nih? Dibuatin lagi kayak gitu tuh. Tuh lihat tuh guys, terbang dia tuh. unik. Pede banget dia bawa motor ya. Aduh, udah habis ya. Wah, terima kasih lah Bang Rossi. Langsung aja kita lihat komentar dulu ya. Gue penasaran aja komentar-komentar teman-teman nih, apa dari Malaysia, apa dari Indonesia nih. Dan di sini ada salam dari Malaysia. Tuh kan gue bilang apa dari Malaysia no. Motor ZX 150RR juga populer di Malaysia, malah ditukar cover setnya ke cover set Indonesia untuk lebih cantik. Masa sih sampai segitunya ya? Maksudnya memang karena kalian itu jarang lihatnya yang di Indonesia, mungkin ada sedikit perubahan di bagian covernya, dan orang Indonesia pun lihat yang di Malaysia, begitupun sebaliknya. Jadi mungkin orang Indonesia pesan di Malaysia covernya biar unik, biar jarang yang punya juga, biar nggak mirip gitu kali ya. Harga BBM juga terjangkau di Malaysia, jadi pengen ke sana lagi. Emang lu kapan ke sono bang? Kalau di rupiah kan sekitar 6.000, tapi wajar minyak mereka nggak impor kayak di sini. 125Z bukannya sepi peminat di Indonesia, tapi pas masuk ke sini nggak tepat waktu, kondisi lagi krisis moneter. Oh gitu ya ceritanya ya. 125Z harganya sekarang nggak manuk akal kan? Nggak masuk akal, iya sih. Ya wajar lah nggak masuk akal, orang dari negara tetangga dikirim masuk Indonesia. Pikir itu segampang itu masukin motor dari sono. Orang Indonesia pada pindah ke Matic, soalnya pada ribet nginjak pedal. Tergantung sih. Tapi memang rata-rata nggak semua ya. Nggak apa-apa, yang penting beli motor harus menyesuaikan kondisi di jalan, benar.
Buset, belum lu kalau di Jakarta, waduh gila. Ampun dah, pagi-pagi, sore, habis di jalan kita mah. Seharusnya Indonesia belajar dari Malaysia, jangan taunya motor metik terus. Lah mau gimana, orang sukanya metik, gue juga suka metik, gimana lu? Ya masalahnya itu selera dan kondisi jalanan. Lebih enak metik kalau di jalan kota Indo. Meski gitu gue pakai manual kopling. Emang lu pakai motor apa bang? Komentarnya keren-keren. Nah itu dia tadi coy, kurang peminat di Indonesia, malah jadi motor populer di negara tetangga, tepatnya di Malaysia. Terima kasih Bang Rossi udah meminjamkan videonya, dan kalian juga. Nah gimana pendapat kalian? Tulis ya di kolom komentar kayak gimana ini videonya nih. Gue boleh potot banget cara ngomongnya. Ya udah guys, sampai di sini dulu. Thank you udah menonton video gua. Jangan lupa ya dukung channel gua, subscribe-nya dong, like, comment, share, dan jangan lupa notifikasinya. Thank you. Wassalam.